Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Mari kita doakan agar semua diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan. Kali ini kita akan menyajikan rangkuman film yang berjudul. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru berkunjung, mari bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kalian. Untuk menghemat waktu, langsung aja ke alur ceritanya. Di sebuah desa, kisah dibuka dengan sebuah surat yang diperuntukkan kepala kantor urusan sipil industri skala kecil dari seorang bernama Bilas Pardesi, alias Bilu. Seorang pria dari sebuah desa kecil bernama Desa Budbuda memberikan keluh kesahnya tentang salon atau barbernya yang memiliki keadaan yang menyedihkan, di mana peralatan yang dimilikinya pun gak layak untuk digunakan. Dengan sebuah kursi yang rusak layaknya ayunan baginya, hal itu akan mengakibatkan pelanggannya cedera. Dengan gunting sebagai peran utamanya, namun nyatanya gunting tersebut seperti tidak dapat memotong apapun. Bahkan sebuah sisir yang dimilikinya menyerupai rahang orang tua. Lalu tujuan keluh kesahnya dalam surat tersebut adalah dia bermaksud meminta pinjaman modal untuk usahanya tersebut. Di surat tersebut dia juga menjelaskan kenapa dirinya nggak langsung menemuinya. Namun nyatanya, Bilu si penulis surat berada di luar kantor tersebut sambil menghitung jumlah lalat yang menemaninya. Dan dia juga berkata dalam surat itu kenapa dirinya tidak masuk. Karena Bilu takut bila kepala kantor tersebut mengutamakan orang yang memberikan suap. Dan dia juga berkata, jika kepala kantor itu tidak menerima suap menyuap, maka dia dapat memanggil Bilu yang sedang berada di luar. Dengan begitu dia pun memanggil Bilu untuk masuk. Dan ini dia, Bilu. Ketika dirinya masuk, surat yang ditulis olehnya membuat kepala kantor tersebut tersinggung akan kata-kata dia yang menerima suap. Akibatnya, dia tidak mendapatkan sepeser pun. Dan scene pembuka yang manis untuk memperkenalkan peran utama yang datar pada sikapnya. Seorang pria bernama Bilu, selain memiliki usaha barber, dia juga memiliki dua orang anak yang bernama Gunja dan Ronak, yang sedang belajar dengan keadaan gelap. Hal itu disebabkan oleh petugas listrik, karena mereka belum menerima uang tagihan dari Bilu. Bilu menanyakan kepada kedua anaknya akan keberadaan ibunya. Dan ini dia, istri Bilu yang bernama Bindia. Dia datang menanyakan tentang pelanggan pada salon barbernya kepada Bilu. Namun putrinya mengingatkan kepada ibunya untuk bicara hal yang lain terlebih dahulu. Ketika Bilu bertanya hal apa yang dimaksudnya, istrinya mengatakan jika kepala sekolah kedua anaknya memanggil Bilu untuk datang ke sekolah dan menemuinya. Keesokan paginya Bilu pun datang untuk menemui kepala sekolah tersebut. Dan ternyata guys, selain belum membayar tagihan listrik, Bilu juga belum membayar iuran sekolah kedua anaknya. Kepala sekolah mengingatkan kepada Bilu jika dirinya sudah memberikan kelonggaran waktu kepadanya. Namun sekolah tersebut belum juga mendapatkan bayarannya. Jika dirinya tidak dapat membayar iuran kedua anaknya, maka sekolah tersebut akan mengeluarkan anak Bilu dari sekolahnya. Bilu pun meminta bantuan kepada kepala sekolah itu. Jika dirinya akan mengeluarkan anak-anaknya dari sekolah, maka dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, biaya sekolah tidak akan dibayar karena dirinya tidak memiliki uang. Dan yang kedua, anaknya dapat kehilangan pendidikannya. Lalu Bilu bertanya, dapatkah dia menghentikan salah satu di antaranya? Mendengar hal itu, kepala sekolah tersebut pun terkejut. Namun Bilu menjelaskan, jika dirinya tidak memiliki uang. Bahkan dia berusaha untuk menjual kambingnya. Namun istrinya marah akan hal itu. Kepala sekolah itu berkata kepada Bilu untuk dia meminta pada kambing itu mengajari kedua anaknya. Mendengar itu, Bilu menjawab perkataan kepala sekolah tersebut dengan meminta kepala sekolah itu mengajari kambing Bilu, agar kambing tersebut dapat mengajari anak-anaknya. Tentunya hal itu membuat kepala sekolah marah dan mengusirnya. Lanjut guys, Bilu nggak langsung pergi dari sekolah anaknya. Dia menunggu Gunja dan Ronka untuk pulang bersama. Lalu, scene berpindah ke pemandangan pusat perdagangan desa Budbuda. Di sana Bilu menempati sebuah bangunan untuk menjalankan bisnis pangkas rambut asgarnya. Dulu usahanya sangat lancar, namun ketika salon Madan buka di seberang tokonya, semua pelanggannya berpindah ke sana. Pelayanan yang diberikan Bilu dianggap kuno oleh mereka, bahkan pemilik salon Madan itu suka mengejeknya. Dan Bilu dengan kesabarannya tidak memperdulikan hal itu. Kemudian guys, Bilu yang merasa kursi cukurnya harus segera diganti, dia mendatangi toko kayu. Di sana dia bertemu dengan Damchan yang menawarinya pinjaman berbunga dan bunganya cukup besar karena dia nggak terdaftar di OJK. Bilu pun menolaknya karena dia tahu pasti kehidupannya akan berantakan jika berurusan dengan orang tersebut. Oke lanjut, di sini kembali kita diperlihatkan superstar tampan dan rupawan bernama Shahir Khan yang sedang bersama timnya untuk mereact film terbarunya. Dengan kepintaran dan dedikasi yang mumpuni menyempurnakan ide cerita pada filmnya agar lebih menarik untuk ditonton. Setelah ide lanjutan film itu didapat, mereka beranjak pergi dari ruangan tersebut. Ketika di luar, banyak sekali petugas keamanan karena Shahir Khan adalah seorang bintang film terkenal. Bagi para penggemarnya, mungkin sangat mustahil untuk mendapatkan foto selfie berdua, apalagi bikin instastory guys. Lalu ketika dia sampai di mobilnya, Shahir Khan dan produsernya setuju akan melakukan syuting lanjutan di desa Budbuda, desa yang menurut mereka penuh akan keindahan. Di tempat lain,
Dalam perjalanan pulangnya, Bindia melewati sungai yang biasa dipakai warga untuk mandi dan mencuci pakaian. Bahkan Ee juga mungkin di sana. Saat melaluinya, wanita setengah baya menegurnya. Dia meminta pertukaran susu kambing atas gandum yang dipinjamnya beberapa hari yang lalu. Mendengar hal itu, dia berjanji akan memberinya sekitar 1 minggu lagi. Di sisi lain, Bilu yang sedang melakukan pekerjaannya, seketika seorang pria yang sangat menyukai puisi datang ke tempatnya. Dia menceritakan pengalamannya sehabis membacakan puisi di acara penganugerahan yang dibuat oleh pemerintah. Gak lama kemudian guys, Damchan lewat di depan toko Bilu. Dia melihat promosi yang dibuat olehnya. Damchan pun tertarik untuk mencukur rambutnya karena potongan harga yang dikasih Bilu sangatlah murah. Tapi rencana itu gagal akibat kursi Bilu yang dipatahkan olehnya yang duduk sembarangan. Dia yang sedang kesakitan dibawa oleh pengawalnya ke rumah sakit termurah. Lalu, kru film Sahirkan harus mengatur persiapan konsumsi sesuai rencananya. Mereka mendatangi pasar di Bud Buddha dan mengabarkan kepada para pedagang sekitar 20-25 hari ke depan, seluruh bahan makanan diminta dikirim ke mereka semua karena keperluan syuting yang akan diadakan di desanya itu. Selanjutnya, Sahirkan pun datang ke desa itu terbang menggunakan helikopter. Warga desa juga berkumpul menyambut kehadirannya. Lalu, dari kejauhan, mobil berwarna hitam sudah menunggunya untuk melanjutkan perjalanan menuju penginapannya. Setibanya di sana, Sahirkan disambut oleh kepolisian India dan produsernya. Bahkan Chaubei mengalungkan bunga kepadanya dan mengantarkannya ke kamar spesial yang sudah disiapkan oleh karyawannya. Di sisi lain guys, Bilu sedang merasakan demam di badannya sejak 3 hari yang lalu. Pekerjaannya pun gak ada yang menggantikannya. Dengan begitu penghasilannya pun menjadi hilang. Bebannya semakin berat karena kepala sekolah juga hanya memberinya waktu 1 minggu lagi untuk melunasi biaya sekolah anaknya. Lalu guys, dari kejauhan anak-anaknya berlarian, seperti warga lainnya. Mereka senang adanya syuting film dengan aktor Sahirkan di desanya. Yang lebih menggembirakan lagi, mereka tahu kalau Sahirkan adalah teman dari ayahnya. Maka dari itu mereka memaksa ayahnya berjanji untuk mengajaknya bertemu dengan Sahirkan. Kemudian menjelang tidur, Gunja dan Ronak membicarakan kehidupan Sahirkan yang sangat berbeda dengan kehidupan mereka. Ayahnya gak tahan mendengarnya, dia pun mulai kesal dan menyuruh mereka segera tidur. Setelah itu, Bindia yang khawatir dengan anak-anaknya mencoba mengajak suaminya berbicara. Sebagai seorang suami, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Dia dan Sahir memang pernah berteman, namun mereka sudah lama nggak ketemu. Sahir dengan popularitasnya akan lupa siapa temannya itu, apalagi keadaan dia yang miskin. Pasti Sahir mengira dia akan meminta bantuannya. Lalu guys, terlalu sulit bagi seorang ayah untuk menjelaskan alasan itu kepada anak-anaknya. Maka keputusannya, dia akan menghindari pembicaraan tentang Sahir sampai syuting film itu berakhir. Namun sayangnya guys, informasi tentang pertemanannya dengan Sahir sudah menjadi perbincangan di desanya. Hingga saat hari pertama syuting film, warga bersama-sama pergi ke lokasi. Gak hanya mereka nih, Gunja dan Ronak juga ingin melihat syuting tersebut. Akan tetapi guys, Bilu tetap dengan keputusannya. Dia mencari-cari alasan agar anaknya tidak terus-terusan merengek mengajaknya pergi bertemu dengan Sahir. Kehebohan warga akan idolanya Sahirkan terjadi di mana-mana, termasuk di warung kopi juga menjadi perbincangan yang hangat. Mereka berusaha menebak isi kehidupan Sahirkan atau berusaha menjadi Sahirkan dengan menirukan gayanya. Sementara itu, di lokasi syuting, Damchan datang bersama pengawalnya. Dia memiliki keinginan untuk mengundang Sahir makan malam di rumahnya. Namun, mimpi buruk akan menimpanya karena Sahir bukanlah orang yang mudah untuk ditemui. Di tempat yang lain guys, Bilu dan Bindia yang sedang merapikan kayu bakar di rumahnya, kedatangan tamu perwakilan sekolah anaknya. Kepala sekolah itu menyampaikan informasi bahwa komite sekolah sudah memutuskan untuk menanggung biaya sekolah Gunja dan Ronak sampai kelas 1. Tapi dengan satu syarat, Bilu harus bisa mengajak Sahir untuk memberi sambutan di acara ulang tahun sekolahnya nanti. Bilu yang sedang bersembunyi karena takut menemui mereka, segera keluar untuk menolak permintaannya. Berbeda dengan Bindia, dia malah menerima tawaran itu. Karena baginya, itulah satu-satunya kesempatan emas agar anaknya bisa bersekolah dengan baik. Bilu yang bingung harus berkata apa, akhirnya dengan terpaksa dia juga harus menyetujui tawaran tersebut. Kemudian scene beralih dengan sebuah bis yang berhenti dan menurunkan Bilu yang ada di dalamnya. Hari itu, dia ingin tetap bekerja, membuka usaha pangkas asgarnya seperti biasa. Dia pun keanehan mendapati orang-orang yang berkumpul di depan tokonya. Ketika pria yang suka berpuisi melihatnya, seketika dia pun dikejar-kejar oleh warga yang sudah lama menanti kehadirannya. Bilu mengira dirinya sedang ditagih hutang, namun yang terjadi sebenarnya adalah mereka mengejar Bilu karena hubungan pertemanannya dengan Sahirkan. Dia diagung-agungkan, dijadikan sebagai raja, dan kehormatan Bilu pun mulai terangkat. Di sisi lain guys, Bindia yang sedang mandi di sungai mulai berbicara berlebihan. Dia tidak mengetahui fakta yang sebenarnya, tetapi dia berani mengatakan yang nantinya akan menjadi beban suaminya. Lalu scene berganti dengan tawa lepas Gunja dan Ronak yang baru pulang dari sekolahnya. Di perjalanan mereka melihat ayahnya sedang mengendarai sepeda dengan wajah penuh kekecewaan. Ayahnya mengetahui yang menyebarkan berita bahwa dia pernah berteman dengan Sahir adalah anak-anaknya. Hal itu membuat hidupnya kini tak lagi tenang. Setelahnya guys, Bilu melanjutkan perjalanannya menuju sekolah anak-anak mereka. Dia ikut dalam rapat persiapan acara ulang tahun sekolah anak-anaknya. Sesuai persetujuannya, dia yang diminta untuk membawa Sahirkan dalam acara itu memberikan jawaban bohong kalau Sahirkan menolak undangannya. Akan tetapi,
Tuan Dubai menekannya dan memintanya berjanji pada mereka untuk mengajak Shahir Khan dalam acaranya. Dan akhirnya, mau tidak mau dia harus menyanggupinya. Lanjut cerita, perbincangan tentang Shahir Khan juga terjadi antara Bilu dan istrinya. Sambil membuatkan teh tanpa susu kambing kesukaannya, Bindia mengungkap isi hatinya. Dia tidak ingin mengatakan kalau Shahir Khan tidak akan datang ke acara itu. Karena berita pertemanan mereka, dia merasa banyak yang berubah dari hidupnya. Dia juga sudah tidak lagi diremehkan atau diabaikan. Menurutnya, inilah kebahagiaan dalam hidupnya saat penderitaan selalu melekat di kesehariannya. Lalu Bilu mengatakan, semua orang menjadi gila termasuk anak dan istrinya sejak Shahir Khan datang ke desanya. Baginya pertemanan itu sudah berlalu dan Shahir Khan tidak mungkin mengingatnya. Mendengar itu, Bindia menantang suaminya. Dia meminta untuk mencari jawaban atas asumsinya. Apakah Shahir benar melupakannya atau dia adalah teman yang baik? Kemudian guys, di pagi yang cerah Bilu segera mengayuh sepedanya. Langkah pertama yang dia pilih adalah mencoba menelpon Shahir Khan melalui telepon umum di dekat tokonya. Teleponnya pun diangkat, akan tetapi bukan Shahir Khan yang berbicara di sana. Perbincangan telepon itu pun berakhir dengan ancaman jika dia menelpon kembali. Setelah itu, Shin berpindah pada mobil jeep milik Damchan yang membawa kursi putar untuk Bilu. Tidak hanya itu guys, semua kelengkapan fasilitas untuk usaha potong rambutnya diberikan gratis olehnya. Tetapi pesan darinya sangat memberatkan Bilu. Dia meminta kepadanya untuk mengundang Shahir Khan makan malam di rumahnya. Tentu saja Bilu ingin dia mengambil kembali barang itu semua. Menurutnya permintaan itu mustahil untuk diwujudkannya. Namun, Damchan tidak peduli apapun alasannya. Yang terpenting untuknya makan malam dengan Shahir Khan kapanpun waktunya. Paman penjaga warung yang peduli padanya memberikan nasihat dan arahan untuknya. Menurutnya, Bilu tak perlu memikirkan masalah itu. Mungkin berita itu tidak benar. Tapi yang terpenting bukan dia yang berbohong atas berita tersebut. Selanjutnya, karyawan salon Madan memperhatikan semua orang yang datang ke salon Bilu. Warga di sana sekarang lebih banyak yang potong rambut di salon Bilu. Mereka membicarakan mengapa Damchan menjadi dermawan kepada Bilu belakangan ini. Tetapi pemilik salon Madan gak mau kalah. Kemampuan yang dimilikinya lebih hebat daripada Bilu. Lambat laun, usaha Bilu pun semakin berkembang. Dia selalu membawa buah tangan ketika pulang ke rumah. Hal tersebut membuat Bindia semakin jatuh hati padanya. Senyumnya pun tak pernah hilang dari wajahnya. Hatinya sedang berbunga-bunga hingga Shahir Khan merasuk juga ke dalam mimpi tidurnya. Sampai Bindia pun terjatuh dari tempat tidurnya. Bilu yang terkejut merasa kesal karena seharian ini dia sudah diganggu oleh banyak orang, termasuk istrinya sendiri. Kemudian mereka pun berbincang sebentar, membicarakan mimpi mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian guys, Bindia mengatakan jika anak-anaknya mengancam Bilu, jika hari Minggu ini dia tidak mengajaknya pergi melihat syuting film. Orang-orang juga semakin meresahkan dirinya. Setiap hari mereka datang ke rumahnya. Begitu juga Bindia, dia juga semakin menambah persoalan hidupnya. Dia terlalu banyak berjanji kepada tetangganya. Akan tetapi, Bindia menemukan ide lain. Informasi dari Bibi Mira mengatakan kalau kru film membutuhkan beberapa warga desa untuk membantu syuting film mereka. Dan itulah kesempatan untuknya bisa bertemu dengan Shahir Khan. Lalu guys, keesokan harinya Bilu sudah berada di tempat pendaftaran. Ketika masuk ke dalam area syuting, dia sempat melihat Shahir Khan. Bahkan saat Chobe melakukan aktingnya dan Bilu yang naik komedi putar di belakangnya, dia mencoba menarik perhatian Shahir Khan. Akan tetapi guys, Shahir Khan tidak pernah melihatnya. Di sisi lain, Tuan Dubai mengungkapkan kemarahannya karena Bilu tidak juga memberikan kabar pasti akan kehadiran Shahir Khan di acaranya. Warga Budbuda yang sudah mengetahui berita tersebut pasti akan beramai-ramai datang ke acara itu. Lalu Tuan Dubai menemukan solusi, jika dia akan meminta temannya yang bekerja sebagai anggota dewan untuk bertemu dengan Shahir Khan. Setelahnya Bilu terus berusaha menarik perhatian Shahir Khan. Sampai dia pun terjatuh dari batang pohon yang patah. Hal itu membuat Bilu dirawat oleh Bindia dengan sepenuh hati. Dia sampai kehabisan akal, gimana caranya agar bisa bertemu dengan Shahir Khan. Apakah dia harus menggantung dirinya dulu supaya Shahir Khan bisa tahu keberadaannya? Lanjut cerita guys, saat Damchan memberikan peringatan kepada Bilu, setiap hari Damchan menyiapkan makanan spesial untuk menyambut kedatangan Shahir Khan. Uangnya sudah habis banyak, sekarang dia mulai kesal kepada Bilu. Dia meminta pengawalnya membawa Bilu ke tempat syuting. Sementara itu, kepala sekolah dan guru lainnya sudah mendapatkan izin untuk bertemu dengan Shahir Khan. Setelah Shahir Khan selesai melaksanakan acara makan bersama anak yatim, dia menemui kepala sekolah dan yang lainnya. Mereka berbincang banyak hal, tetapi Tuan Dubai membuat kesal dirinya. Tuan Dubai sempat menyinggung permasalahan pribadi dirinya. Namun kepala sekolah pun minta maaf atas perkataan Tuan Dubai dan mohon kepadanya agar dia mau datang ke acara sekolah itu. Dan akhirnya guys, dia memutuskan akan datang ke acara itu, tapi dengan syarat Tuan Dubai tidak ada di dalam acara tersebut. Di sisi lain, Damchan dan pengawalnya memaksa masuk ke area syuting, yang mengakibatkan bentrokan antara warga dengan polisi. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Bilu untuk kabur dari pengawal Damchan. Mereka yang menjadi provokator keributan itu ditangkap oleh polisi. Polisi mempertanyakan apakah mereka sudah membuat janji dengan Shahir Khan. Damchan membantahnya. Dia memang belum membuat janji, akan tetapi dia ke sana bersama sahabatnya. Kemudian polisi tersebut menanyakan, adakah bukti kuat yang mengatakan bahwa Bilu memang pernah memiliki hubungan pertemanan dengan Shahir Khan. Damchan yang lainnya baru menyadarinya bahwa berita itu belumlah benar. Mereka juga akan membuat laporan agar Bilu segera ditangkap atas kasus penipuan dan penggelapan uang. Selanjutnya,
Damchan yang sudah bebas dari tahanan segera pergi menuju toko Bilu. Dia merasa Bilu telah membohonginya. Barang-barang yang sudah dikasih dan uang yang berada di kotak diambil semua olehnya. Dia juga akan menghitung biaya barang yang sudah dipakai, lalu menjumlahkan bunga pinjaman yang harus dibayarkan. Setelah itu guys, paman penjaga warung menghampirinya. Dia mencoba menenangkan Bilu, memintanya segera pulang dan beristirahat. Tetapi masalah baru kembali hadir. Polisi pun datang dan menangkapnya atas kasus yang dilaporkan oleh warga. Kemudian Gaisin beralih pada Bindia yang menanti suaminya pulang. Masalah keluarganya sekarang menjadi lebih besar. Lalu dari kejauhan bajai khas India berhenti di ujung gerbang rumahnya. Di dalam bajai itu, Bilu dan paman penjaga warung sedang melakukan perbincangan. Lagi-lagi, perkataan paman itu menenangkan hati Bilu. Setelahnya guys, Bindia yang sudah menanti kedatangannya hanya bisa menatapnya saat Bilu berjalan ke dalam rumahnya. Kehidupan mereka sekarang menjadi normal seperti biasanya. Keesokan harinya, Bilu segera mencari bangku dan peralatannya yang sudah dibuang waktu itu oleh pegawai Damchan. Bersamaan dengan istrinya, tetangganya sekarang mulai merendahkannya. Siapapun yang mengenalnya akan menyindirnya dan berbisik gosip tentangnya. Selanjutnya guys, hari ini adalah hari yang ditunggu oleh banyak orang. Lalu kepala sekolah mengecek semua persiapan agar acara berjalan dengan lancar. Rencananya Syahir Khan akan datang pada pukul 5:30. Di tempat lain, Gunja dan Ronak sudah tidak sabar untuk menghadiri acara tersebut. Mereka berpakaian serapi mungkin, nggak ingin ketinggalan anak-anaknya. Bindia juga meminta izin kepada Bilu untuk pergi ke acara tersebut. Namun, sebagai seorang suami, Bilu yang bertanggung jawab terhadap istrinya, akhirnya ikut menemani melihat acara tersebut. Semua orang berkumpul di acara itu. Mereka sangat bersemangat, ingin melihat Syahir Khan secara langsung. Sama seperti Damchan yang mencoba ide anehnya. Dia ingin sekali memberikan sambutan dan duduk di samping Syahir Khan. Tapi sayangnya, panitia itu nggak mengizinkannya dan malah mengejeknya. Tuan Dubey juga tak mau kalah. Dia memilih tugas yang akan memberikan kalung bunga kepada Syahir Khan di depan gerbang sekolah. Namun sesuai persyaratan yang diminta Syahir kalau dia nggak mau bertemu dengan Tuan Dubey dalam acara tersebut. Akhirnya guys, panitia lain memiliki ide untuk menjebak Tuan Dubey dan mengurungnya di ruang kelas dalam keadaan pintu terkunci. Kemudian gak lama berselang, Syahir Khan dengan pengawalan yang ketat tiba di sekolah itu. Selanjutnya, acara pun dibuka oleh sambutan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Bersamaan dengan kedatangan Bindia dan Bilu yang juga baru sampai di sekolah anaknya. Setelah sambutan itu, giliran Syahir Khan yang memberikan pidatonya. Dia mulainya dengan meminta maaf jika mereka yang menyukai dirinya nggak bisa melihat syuting dari jarak yang dekat. Itulah sebabnya kenapa pemerintah memberikan pengamanan ekstra kepadanya. Kemudian dia menceritakan pengalamannya saat masih kecil dulu. Menurutnya, masa yang paling indah dan terbaik dalam hidupnya adalah waktu dirinya masih anak-anak. Karena ketika dia dan teman-temannya beranjak dewasa dan mulai mengalami bermacam ujian, di saat itulah mereka merindukan saat mereka kecil dulu. Kemudian mata Syahir yang mulai berkaca-kaca melanjutkan cerita masa lalunya. Dulu dia adalah orang yang sangat miskin, namun setiap anak pasti memiliki teman yang sangat berkesan untuknya. Teman yang sangat memahami dan membantu dirinya lepas dari kesulitan. Tentunya dia juga pernah memiliki teman yang seperti itu, yang mendampingi dan mendukungnya. Baginya itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan temannya itu bernama Bilu. Warga yang mendengarnya sangat terkejut, begitu juga dengan Bindia dan Bilu, karena dengan itu berita tentang pertemanan mereka terbukti benar adanya. Lalu Syahir melanjutkan ceritanya, setiap istirahat di sekolahnya, anak-anak yang lain pasti membawa bekal makanan, sedangkan dia hanya bisa meminum air yang dibawanya. Tetapi Bilu selalu membagi bekal makanannya untuk dimakan bersama-sama. Kemudian, karena tidak memiliki uang, Bilu juga suka memotong rambutnya yang sudah panjang saat ayahnya sedang tidak ada di salon milik keluarganya. Bahkan, saat dia bersedih karena teringat almarhum ibunya, dia rela mencuri uang ayahnya untuk mengajaknya menonton film. Lalu sepulang dari sana, Bilu memintanya menirukan peran dalam film yang sudah mereka tonton. Dengan cara itulah, Bilu melatih akting seorang aktor dalam dirinya. Pernah juga suatu hari Bilu menjual anting emasnya untuk dibelikan tiket saat dirinya ingin pergi ke Mumbai. Dengan modal tiket tersebut dan waktu yang sangat cepat, sekarang menjadikan seorang Syahir Khan bintang film yang sangat terkenal. Dia meneruskan ceritanya dengan air mata yang tertahan. Saat dirinya kembali ke desa, dia tidak menemukan keberadaan Bilu. Teman-temannya mengatakan kalau Bilu sedang jatuh cinta pada seorang gadis yang di bawah kastanya. Namun penduduk desa tidak menyukainya. Akhirnya, mereka nekat melarikan diri dari desa tersebut. Lalu guys, kejujuran juga diungkapkan olehnya, bahwa popularitas dan kekayaan yang didapatnya adalah karena bantuan dari Bilu. Setiap jutaan orang yang berteriak menyebut namanya, namun hanya suara Bilu yang dinanti oleh Syahir Khan. Sementara itu, karena Bilu yang takut mendengar cerita itu, dia memilih pulang dan diikuti oleh Bindia. Lanjut cerita guys, scene berlanjut saat Bindia dan Bilu sudah berada di rumahnya. Bilu nggak pernah bercerita apapun kepada istrinya tentang pengalaman dan pertemanannya dengan Syahir Khan. Bahkan dia pun terkejut kalau Syahir masih mengingat semua yang pernah terjadi di antara mereka. Akhirnya kebahagiaan terasa untuknya saat mengetahui Syahir masih merindukannya. Gak lama berselang, Gunja dan Ronak juga sudah pulang dari acara itu. Mereka pun menangis karena merasakan kebahagiaan yang sama. Akan tetapi, mereka juga menyadari kesalahan besar yang sudah mereka perbuat. Ketika Bilu sedang menenangkan anaknya, dia pun dikejutkan oleh kedatangan Syahir di rumahnya. Keduanya saling menatap dan mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka.
Bilu pun minta maaf karena dia menganggap Sahir akan melupakan segalanya saat kekayaan sudah dimilikinya. Saat Bilu meninggalkan desanya dan mulai di tempat yang baru, tanggung jawab dan masalah yang dihadapinya semakin besar, hingga dia kehilangan harapan bisa bertemu kembali dengan Sahir. Dia berpikir waktu itu dirinya masih dalam kesulitan yang besar, dan malu jika bertemu dengan Sahir dalam keadaannya yang masih seperti itu. Sahir yang memahami sahabatnya itu memaafkan pikiran negatif tentangnya dan melepas kerinduannya dengan pelukan hangat. Selanjutnya guys, Sahir mengatakan rencananya. Dia ingin mengajak Bilu untuk ikut pergi bersama ke desanya dan meminta Bilu untuk menetap di sana, agar mereka bisa menghidupkan kembali kenangan masa kecil mereka. Dengan begitu, Sahir pun berpamitan pulang yang ditemani oleh Bilu dan keluarganya, serta warga yang selalu ingin dekat dengan idolanya. Dan film pun berakhir. Oke.